Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi, melakukan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, dan menjaga kesehatan tubuh merupakan upaya menjaga diri dari virus corona. Kita juga harus menjaga kesehatan mata, karena infeksi pada mata bisa juga disebabkan oleh COVID-19. Klinik Mata EDC Group siap melayani Anda dengan pelayanan terbaik, didukung oleh dokter spesialis mata kompeten dengan sistem layanan one-stop service yang ramah dan terpercaya, serta peralatan dengan teknologi terkini. Klinik Mata EDC Group lebih dekat melayani Anda, tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, Mojo Agung Jombang, sepanjang Sidoarjo, Mojosari Mojokerto, Warujaya Nganjuk, Bangil Pasuruan, Bangkalan, Jepun Tulungagung, dan Ngantru Trenggalek. Informasi layanan hubungi 0821 4000 1606 atau klik klinikmataedc.com. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Radio Wijang Sangko. Baik, masih di 99 FM Radio Wijang Songko Kediri, kawan-kawan. Anda masih menyimak Kontak RWS. Dan hari ini saya kedatangan tamu-tamu spesial dari Klinik Mata EDC. Ada Dr. Reni Prastiani, SPM MKes, dan juga Mas Ahmad Fauzi dari Klinik Mata EDC Group ya. Selamat pagi Dr. Reni dan juga Mas Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, sehat ya Dok ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, untuk Mas Ahmad, mic-nya mungkin agak dinaikkan ya, nggak kedengeran nih dari sini. Iya, dan tema bahasan kita hari ini adalah mengenal tanda dan gejala retinopati diabetik. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, nanti bisa menyimak talkshow-nya sampai jam 10. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 081335 900 999 untuk WA atau di online 0354 684 300 683 107. Baik dokter, untuk lebih mempersingkat waktu ya, karena tema kita adalah retinopati diabetik. Nah sebenarnya ini apa sih dokter retinopati diabetik ini dan gejalanya seperti apa? Silahkan dokter Reni. Baik, terima kasih. Jadi begini, pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya itu insidennya itu cukup banyak di Indonesia ya. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa diabetik retinopati, diabetes mellitus ini dapat menyebabkan kelainan sistemik di bagian-bagian tubuh yang lain. Salah satunya adalah mata. Nah, di mata ini seringkali pasien itu tidak merasakan ada gejala. Pada awal itu seringkali tanpa gejala atau gejalanya sangat ringan. Misalnya seperti apa tuh dok? Ya misalnya seperti ada melihat bayang-bayang gitu, atau rasa tidak nyaman seperti itu aja. Namun pada saat pasien sudah mengeluh keluhan mata kabur atau baik itu kaburnya perlahan atau kabur mendadak. Nah, biasanya itu sudah masuk pada stadium yang advance atau stadium yang lanjut. Nah, seperti itu. Berarti ini disebabkan karena diabetes juga ya, Dok? Gula darah yang tinggi ya? Gula darah yang tinggi. Jadi, gula darah yang tinggi itu menyebabkan kualitas pembuluh darah itu jadi kurang baik, termasuk pembuluh-pembuluh darah di daerah mata. Sehingga asupan oksigen ke saraf-saraf mata ini atau ke retina jadi tidak baik, kurang memenuhi atau kurang cukup. Sehingga timbullah pembuluh-pembuluh darah baru. Namun pembuluh-pembuluh darah baru ini rapuh, jadi mudah pecah, sehingga kalau pecah bisa menyebabkan kabur yang tiba-tiba tadi, karena seperti apa ya, pendarahan lah istilahnya seperti itu. Jadi pendarahan di cairan di dalam bola mata sehingga menyebabkan kabur mendadak. Jadi ada hubungan antara diabetes dan mata tadi ya. Betul, kesehatan mata ya. Sangat ada hubungan. Sangat ada hubungannya kawan-kawan. Jadi untuk Anda yang mungkin punya ternyata gula darahnya tinggi, nah ini harus waspada ya. Betul. Karena bisa jadi nanti kena ke mata kita ya dokter ya. Oh ya, satu lagi mungkin pesan untuk masyarakat bahwa gula darah itu kita tidak bisa melihat serta-merta dengan misalnya, oh ya dok, gula darah saya normal. Tadi dicek 170, 120, tetapi
kita harus tanya lagi ke pasien, Bapak terakhir makan minum jam berapa? Jangan-jangan udah kemarinnya sore. Nah, itu udah puasanya lama banget. Iya. Sebenarnya kalau mau tahu ideal kan 2 jam setelah makan. Oh, gitu sebelum ya, Dok ya. Sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Jadi kalau pemeriksaan gula darah acak itu kurang kurang spesifik untuk mengetahui bahwa seseorang ini gulanya sudah terkontrol apa belum, itu tidak bisa. Baik. Kalau ingin lebih lebih tahu bahwa kondisi gula darah seseorang ini terkontrol apa tidak, ada satu pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c ini dapat melihat kondisi gula darah seseorang itu dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi bukan harian. Kalau puasanya lama kelihatannya normal, padahal itu sebenarnya nggak normal. Padahal nggak normal ya. Iya, jadi memang lebih akurat kalau tes HbA1c ya, yang dokter, kondisi ya. kontrol 3 bulan itu. 3 kontrol bulan. gula darah dalam 3 bulan. Baik, dan ini kalau misalnya kita biarkan nih dokter, tadi ada sinyal-sinyal lah istilahnya dok ya. Sedikit aja kabur, kemudian mulai ada kayak bercak-bercak hitam gitu ya, kayak ada titik-titik. Nah itu kalau kita biarkan nanti efek jangka panjangnya seperti apa dokter? Sebenarnya kalau pasien sudah ada gejala itu sudah dikhawatirkan tuh sudah masuk stadium yang lanjut tadi. Jadi sebenarnya pada pasien-pasien yang tanpa gejala namun ada riwayat diabetes, sebaiknya dilakukan screening. Oh gitu ya. Dilakukan screening sebelum ada gejala tadi ya. Sebelum ada gejala, karena seringkali jadi gambarannya seperti ini. Di mata itu pada pasien-pasien diabetes, itu mulai tumbuh seperti tumpukan lemak seperti itu, tumpukan lemak. Biasanya kalau dia tidak berada di pusat penglihatan, namanya makula ya. Bila dia tidak berada di pusat penglihatan itu tidak akan memberikan gejala. Tapi kalau sudah ada dia bertempat di pusatnya penglihatan, baru dia mengeluh agak kabur, nggak nyaman, nah, itu terasa. Tapi kalau di area yang di luar itu padahal sudah ada, namun tidak ada gejala biasanya. Baik. Jadi memang lebih baik kalau memang sudah divonis, wah ternyata ada diabetes nih, harus segera melakukan screening ya dokter ya. Harus ke dokter meskipun mata. tidak ada gejala tadi. Betul ya. Sekali. Karena ketika sudah ada gejala berarti itu memang sudah ada Sudah tingkat ada lanjut ya. Iya, Nah betul, seperti itu ya. Betul, nah ini kalau dibiarkan terus menerus dok, apakah nantinya bahayanya itu seperti apa? Apakah sampai kebutaan atau apa dok? Ya, jadi begini. Saya lanjutkan tadi ya, setelah timbul seperti tumpukan lemak tadi, ya bisa tumbuh ini juga nanti pembuluh-pembuluh darah baru. Baik. Nah, pembuluh-pembuluh darah baru ini nantilah yang akan menyebabkan adanya pendarahan. Lebih jauh, dia juga menyebabkan adanya sikatrik-sikatrik atau jaringan-jaringan parut di saraf mata dan cairan di depannya, sehingga itu memudahkan terjadinya robekan dari saraf mata. Jadi kalau sudah seperti itu ya, sudah istilahnya ya, kondisi di dalam bola matanya itu sudah sangat cukup kompleks. parah ya dokter parah itu, itu jadinya bisa saja disembuhkan, bisa saja tidak. Jadi tergantung seberapa parah kondisinya tadi. Gitu. Dan apa yang harus segera dilakukan dokter kalau memang sudah ternyata ada nih retinopati diabetik nih, yang harus segera dilakukan si pasien ini apa dok? Langkah pertamanya. Jadi kalau memang nantinya istilahnya ya, ditemukan tanda-tanda seperti itu, sudah ada retinopati. Iya. Kalau dia paling awal itu kita bisa lakukan swab laser. Laser ya. Iya, laser argon. Jadi area-area yang hipoksia tadi dilakukan laser supaya tidak tumbuh pembuluh-pembuluh darah baru. Kemudian apabila dikhawatirkan terjadi suatu perdarahan, itu alternatif terapi lainnya adalah bisa diberikan suntikan atau injeksi anti VEGF. Anti VEGF itu ya sama tadi untuk mencegah pertumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru. Gitu ya. Ya, dan yang terakhir kalau sudah lebih lanjut lagi bisa dilakukan operasi. Operasi pembersihan dari perdarahan-perdarahan dan itu kalau sudah tadi. Sangat ini ya, kompleks tadi ya dokter ya. Betul. Jadi langkah terakhirnya adalah operasi. Betul, nah, apakah setelah dioperasi ini ada ada istilahnya nanti bisa kambuh lagi gitu dok? Ada kemungkinan kambuh lagi nggak dok? Ya, jadi begini. Ini mungkin perlu kami sampaikan juga ke masyarakat ya, bahwa sudah dok, saya sudah di laser, selesai. Tidak bisa seperti itu. Oh, jadi gitu, dokter. memang
apa istilahnya ya, sama seperti hipertensi lah ya. Mm-mm, Jadi gula mm-mm. darah itu kan bisa naik turun. Iya. Maka dampaknya ke mata itu akan terus berlanjut. Makanya perlu evaluasi berkala. Mm-mm. Kalau setelah di terapi tadi dia baik, maka kontrol 3 bulan sekali dievaluasi. Kalau aman ya udah, enggak perlu tindakan lebih lanjut. Gitu ya. Tetapi apabila terjadi perburukan Mm-mm. atau tumbuh lagi atau ini ya makin berat lagi, memburuk, maka sama seperti tadi dilakukan laser atau dilakukan injeksi anti VEGF tadi, seperti itu. Iya, itu tadi kan awalnya karena diabetes dok ya. Betul. Nah setelah operasi ini berarti si pasien harus tetap menjaga kontrol diabetesnya ya. Kontrol diabetes itu nomor 1. Nomor Jadi kontrol 1 gula ya. darah nomor 1. Yang kedua, kontrol secara berkala untuk saraf matanya tadi. Baik. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan ini untuk kawan-kawan yang mungkin sudah mulai ada gejala-gejala seperti yang tadi dokter Eni sebutkan ya. Ini harus waspada dalam tanda kutip ya. Siapa tahu itu sinyal. Nah, segera saja periksakan kondisi mata Anda ke klinik mata EDC ya. Kalau di daerah sini yang terdekat ini mungkin Mas Fauzi di mana Mas yang paling wilayah yang terdekat ya. Untuk wilayah terdekat mungkin dari sini klinik mata EDC Warujayeng dan klinik mata EDC Tulungagung. Oke, Warujayeng dan Tulungagung ya. Kalau Warujayeng di mana? Untuk Warujayeng ini kita buka di Jalan Ahmad Yani, Warujayeng Nganjuk. Jalan Ahmad Yani, Warujayeng Nganjuk. Ini gampang kok. Kalau di Google Map juga bisa ditemukan ya. Baik, kita mungkin sambil nanti kita selipkan materi dokter ya. Baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter dari kawan-kawan kita yang hari ini juga lagi menyimak kontak RWS ya. Ada Mbak Ria di Sumber Agung, Wates ya. Ini mau tanya, mataku kalau tidur siang sering meneteskan air mata sendiri dokter. Padahal tidak terkena apa-apa. Kalau malam juga kadang suka kayak menangis. Nah ini kira-kira gejala mata apa nih dok? Ya. Solusinya seperti apa? Silakan dokter Eni. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Retno. Jadi ini Jadi sering meneteskan air mata gitu dok. Ria, Mbak Ria ya. Mbak Ria di Sumber maaf. Agung. Mbak Ria ya, pertanyaan dari Mbak Ria, Sumber Agung. Jadi kalau mata ini sering meneteskan air mata, apakah pertama usianya berapa dulu? Oh gitu. Yang kedua aktivitasnya apa? Misalnya sering main gadget ya sampai malam-malam tidur kurang, itu juga bisa menyebabkan dry eye atau sindroma mata kering. Atau yang tadi saya sampaikan usia sudah mulai lanjut ya, juga bisa produksi air matanya mulai menurun. Jadi juga bisa mengakibatkan seperti ini. Namanya sindroma mata kering, jadi matanya justru mudah berair, mudah mengeluarkan air mata seperti itu. Solusinya apa? Maka bisa diberikan tetes mata, air mata buatan yang aman ya. Bisa ditanyakan di apotek atau ke dokter mata juga boleh untuk mendapatkan tetes mata air mata buatan untuk mengurangi gejala. Nah seperti itu ya. Jadi memang langkah pertama sebaiknya diperiksakan dulu ya dokter ya. Takutnya ada benda asing atau apa, nah itu mesti dipastikan karena dulu. Mata ini salah satu organ yang sangat penting sekali, sangat vital. Jadi harus benar-benar ada keluhan sedikit langsung kita periksakan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tidak terlambat. Baik, kalau Sumber Agung Wates mungkin yang terdekat ke mana nih Mas Fauzi untuk Kalau Sumber Agung, Sari, Sumber Agung ya. Wates. Kalau Wates terdekatnya ke wilayah Wates mungkin lebih dekatnya di klinik mata EDC Tulungagung. Tulungagung ya, baik. Silakan mungkin untuk Mbak Ria bisa langsung. Nah ini untuk daftarnya kan mau periksa nih. Daftarnya apakah harus datang kemudian antri atau bisa telepon dulu nih Mas Fauzi? Oh ya, untuk pendaftarannya kita bisa via online juga. Via online juga. Boleh nomor Nanti teleponnya mungkin untuk bisa nomor di teleponnya, atau nanti bisa di googling dulu ya. Nanti di googling dulu. Di Google Map juga pasti sudah ada ya. Klinik Mata EDC Tulungagung. Kalau di Warujayeng klik aja klinik Mata EDC Warujayeng. Seperti itu ya. Baik, ini yang dari kawasan Nganjuk juga terima kasih sekali sudah bergabung ya. Oh di Pare, mau tanya kalau penyakit glukoma itu bisa disembuhkan apa tidak dokter? Apakah harus dioperasi? Silahkan dokter Eni. Baik, terima kasih Mbak Retno. Bu Farida ya di Pare. Terima kasih pertanyaannya. Untuk penyakit glaukoma
penyakit glaukoma itu sesungguhnya kerusakan pada namanya optic nerve ya, atau papil saraf mata. Yeah. Nah, kerusakan yang sudah terjadi itu tidak bisa dikembalikan karena saraf mata itu tidak mengalami, beda sama kulit ya, dia mengalami pertumbuhan lagi, regenerasi lagi. Tidak seperti itu kalau saraf mata yang sudah rusak maka tidak bisa dikembalikan. Namun untuk mencegah kerusakan itu semakin bertambah berat, nah itulah tujuannya di terapi penyakit glaukoma ini. Jadi kalau ditanyakan bisa disembuhkan, bukan disembuhkan tetapi dikontrol tekanannya. Jadi tekanan darahnya kan, tekanan bola matanya kan biasanya tinggi, atau tekanan bola matanya ini apa namanya normotension glaukoma ya. Tekanan bola matanya normal tapi itu masuk kategori glaukoma karena kerusakan saraf matanya sudah mulai terjadi. Maka dilakukan terapi untuk menurunkan tekanan bola matanya agar tidak lebih parah lagi agar ya dokter ya. Nanti juga ada sama seperti tadi evaluasi berkala. Misalnya kerusakannya ini 50% misalnya. Apakah dia bertambah atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi tetap dievaluasi selama di terapi. Nah, seperti itu ya untuk Mbak Farida yang ada di Pare. Terima kasih sekali sudah bergabung. Kemudian dari Mbak Zagia di Wates ini mau tanya apakah mata minus ini bisa diobati, Dok? Mungkin diturunkan kembali minusnya seperti itu, dokter. Silakan. Mata minus ya, jadi kelainan refraksi ini namanya. Kelainan refraksi itu bisa minus, bisa plus. Nah, untuk mata minus yang ditanyakan, mata minus biasanya terapinya dengan kacamata. Kacamata ya dokter. Dengan kacamata yang pertama, yang kedua bisa dengan lensa kontak, dan juga bisa dengan yang sekarang tuh namanya bedah refraktif ya, menggunakan lasik. Di laser. Di laser itu bisa nanti misalnya turun gitu ya. Di laser itu dinolkan langsung. Malah nol langsung dokter. Ya, bisa ya. Operasi ya, operasi laser. Dan ini nggak akan kambuh lagi atau nggak akan nambah lagi gitu minusnya dokter? Kalau untuk menetap nol terus itu tidak seperti itu ya. Tetap nanti ada tergantung pola hidup juga mungkin ya dokter ya. Jadi tergantung posisi anatomi bola matanya. Jadi dia bisa aja bertambah sedikit atau ini. Jadi tidak tapi itu pun jangkanya lama. Dia ada perubahan sedikit-sedikit, misalnya jadi seperempat atau setengah, tapi itu lama. Bisa juga dia stabil. Jadi tergantung, biasanya kalau tipenya dia yang stabil, maka biasanya setelah dilasik dia akan ya bagus terus. Seperti itu ya. Tapi kalau memang dia tipenya progresif, bisa jadi setelah sekian tahun, bisa jadi ada perubahan sedikit-sedikit. Baik, nah ini mungkin yang perlu diketahui kan juga nih, mumpung ada yang punya putra-putri nih dok. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bisa membuat mata ini jadi minus dokter? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya mata minus itu dari anatomi dan dari ada faktor keturunan ya, genetik lah seperti itu. Namun ada beberapa faktor yang dapat membuat progresivitas dari minusnya itu bertambah. Salah satunya adalah kebiasaan membaca dalam beraktivitas dekat dalam waktu lama. Ya misalnya jadi sukanya membaca ya sambil tiduran gitu ya dokter ya, lama gitu. Baca lama. Jadi itu membuat progresivitasnya lebih cepat. Jadi salah satunya kalau untuk mengurangi itu dia beraktivitas di luar ruangan, itu lebih untuk mengurangi. Ya mungkin dialihkan sejenak keluar gitu ya matanya. Kalau untuk jajet sendiri dok, kan kita tahu bahwa jajet nggak bisa lepas ya dari anak-anak kita. Nah ini batasannya gimana sih dok untuk menjaga agar mata anak-anak kita tetap sehat gitu dokter? Baik. Kalau gadget itu ini ya sama ya, aktivitas dekat ya. Ya kalau gadget aktivitas dekat. Jadi ya disarankan tidak boleh terlalu lama. Kalau lama misalnya lebih dari 6 jam sehari ya itu juga kurang baik untuk anak-anak. Baik. Kita mungkin ke Mas Fauzi sebentar nih Mas Fauzi. Ini penanganan apa sih yang bisa dilakukan di klinik mata EDC? Kalau tadi dokter kan ada mungkin yang sakit glaukoma bisa laser. Yang minus maksud saya tadi bisa laser. Apakah di klinik mata EDC bisa dilakukan penanganan seperti itu? Bisa. Untuk penanganannya kita sudah lengkap. Lengkap ya. Mulai dari operasi katarak, lalu operasi apa jenenge niku?
daging tumbuh. Oh. Daging tumbuh, lalu mungkin ada laser untuk glaukoma sudah ada. Sudah ada dan lengkap ya, dan pastinya ini ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman ya dan profesional ya. Langsung aja mungkin Anda yang punya keluhan langsung bisa menghubungi klinik mata EDC. Nanti untuk nomor teleponnya bisa dibagikan ya Mbak ya. Sudah ketemu nomor teleponnya? Baik, bisa disampaikan Mas, boleh? Sudah. Silakan. Untuk nomor telepon klinik mata EDC Warujayeng yang di Warujayeng ya. 081 335 62 0146. Iya, 081-335-620146. Ini langsung nanti bisa konsultasi dulu ya. Baru daftar langsung mau periksa kapan, boleh silahkan. Karena memang sedikit aja ada masalah di mata Anda, sebaiknya memang harus segera dikonsultasikan ya dokter ya. Kita break sejenak dokter, mungkin istirahat sebentar sambil memberikan kesempatan untuk kawan-kawan semuanya yang mau bertanya, silahkan bisa di 081-335-900-999. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi, melakukan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, dan menjaga kesehatan tubuh merupakan upaya menjaga diri dari virus corona. Kita juga harus menjaga kesehatan mata, karena infeksi pada mata bisa juga disebabkan oleh COVID-19. Klinik Mata EDC Group siap melayani Anda dengan pelayanan terbaik, didukung oleh dokter spesialis mata kompeten dengan sistem layanan one-stop service yang ramah dan terpercaya, serta peralatan dengan teknologi terkini. Klinik Mata EDC Group lebih dekat melayani Anda, tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, Mojo Agung Jombang, sepanjang Sidoarjo, Mojosari Mojokerto, Warujayeng Nganjuk, Bangil Pasuruan, Bangkalan, Jepun Tulungagung, dan Ngantru Trenggalek. Informasi layanan hubungi 0821 4000 1606 atau klik klinikmataedc.com. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Kawan, Anda sedang menyimak Kontak RWS, konsultasi dan tips ASI. Baik, kembali lagi di 99 FM Radio Wijang Songko Kediri di acara Kontak RWS bersama Klinik Mata EDC. Ada Dr. Reni Prastiani SPM MKes dan juga Mas Fauzi dari Klinik Mata EDC Group ya. Baik, kita kembali lagi nih dokter, seru sekali perbincangan kita dan banyak sekali nih ya hari ini yang bertanya ya, mungkin untuk konsultasi juga. Ini salah satunya ada Mas Andri dari Prambon Nganjuk. Wah, deket ya Mas sama klinik matanya ya. Mau tanya, istrinya kan kena diabetes dokter dan juga darah tinggi. Jadi selain diabetes, tekanan darahnya juga tinggi. Terus menjalar ke mata sampai tidak bisa melihat ini dokter. Ini apakah kira-kira bisa disembuhkan lagi atau bisa melihat lagi dokter? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Andri ya. Iya, di Prambon. Dari Prambon. Jadi untuk istri Bapak yang ada diabetes, ada darah tinggi, kemudian ada keluhan di mata, nanti akan diperiksa dulu Bapak apakah penyebab kaburnya ini, apa tidak bisa melihat ini ya, sudah tidak bisa melihatnya ini karena apa? Apakah karena diabetesnya, karena hipertensinya, atau karena kataraknya? Nah, nanti akan kami evaluasi dulu. Misalnya tidak ada katarak, maka kita lihat dulu diabetesnya seperti apa, apakah masih bisa diberikan terapi. Nah, kalau memang bisa diberikan terapi, ya nanti akan diterapi. Untuk hasilnya apakah masih bisa melihat lagi, tergantung kondisi Pak. Nanti kami periksa dulu untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak. Harus diperiksa secara langsung ya dokter. Betul, ya, karena ya tanya jawab gini tidak bisa, kurang detail, kurang spesifik ya. Betul, lebih baik langsung aja nih Pak Andri beserta istri ya datang ke Klinik Mata EDC ya untuk memeriksakannya. Kalau dari Prambon deket lah, ke Warujayeng tinggal ke utara sedikit ya. Dan nanti bisa langsung aja mungkin WA di 081-335-620-146 untuk bertanya lebih lanjut ya. Mudah-mudahan masih bisa melihat kembali. Iya, namanya ikhtiar ya dokter ya, berusaha. Baik, Aiza di Pace, ini Mbak Aiza kan sakit nyeri sudah
Oh, kepalanya yang nyeri dokter. Sudah 1 tahun, ada riwayat asam lambung juga. Akhir-akhir ini mata saya kok tiba-tiba kabur nih dokter. Ini apakah ada kaitannya dengan keluhan yang tadi dari kepalanya nyeri tadi dokter? Ya, baik. Ya, jadi memang salah satu keluhan di mata ya, gejala di mata dan sakit kepala itu bisa jadi ada hubungan, jadi ada hubungan. Jadi nanti akan kita lihat seberapa sering frekuensi pusingnya atau cekot-cekotnya itu seberapa sering. Kalau sering, kemudian kita juga evaluasi saraf matanya. Apabila ada tanda-tanda pembengkakan di saraf mata, itu artinya ada hubungan. Maka kita akan evaluasi lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan CT scan kepala atau MRI kepala. Jadi pemeriksaan penunjang untuk melihat kondisi otaknya bagaimana. Apakah ada masalah kelainan gitu ya di sana. Jadi sebaiknya diperiksa Bu atau Pak tadi tadi ada Mbak Aiza, Mbak Aiza di Pace diperiksa ya. Mbak Aiza, nanti dilihat saraf matanya ada masalah atau tidak. Kalau memang tidak ada, mudah-mudahan nggak ada hubungan. Tetapi kalau memang ada, nanti ya diperiksa lebih lanjut untuk mencari penyebabnya. Tapi bisa ya dok ya, keluhan di kepala ini merembet ke mata itu masih bisa aja dok ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya, karena memang satu tempat juga ya, satu kepala gitu ya. Lokasinya juga berdekatan. Nah ini keluhan sedikit apapun, sekali lagi ini kita ingatkan ya, jangan dibiarkan ya, sebaiknya segera diperiksakan biar tidak tambah parah ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selanjutnya ini ada Pak Sindusin di Sugiwaras Patian Rowo. Keluhannya adalah diabetes, tensi darah, asam urat. Ini normal dokter. Gula darahnya paling tinggi 351. Waduh, kalau 351 ini sudah tinggi ya dokter? Ya. Rata-rata tensi di bawah 210. Kalau tensinya di bawah 210, tapi kalau gula darahnya tinggi sekali 351 ya. Mata yang kiri agak kabur. Kalau gula darahnya rendah, apakah boleh operasi katarak? Ini kompleks nih pertanyaannya. Mungkin berarti pertanyaan yang pertama, gula darahnya 351, apa yang harus dilakukan ini dokter? Baik, Bapak Sindusin ya. Ya, Pak Sindusin tidak usah khawatir ya. Kalau gula darahnya tinggi, biasanya kami akan berkoordinasi dengan dokter penyakit dalam untuk mengontrol gula darah Bapak. Iya. Jadi nanti menjelang operasi ya, menjelang operasi akan dikontrol sehingga tetap bisa operasi, jadi tidak usah khawatir. Oh, tetap bisa ya. Iya, tidak usah sendiri. Jadi kalau misalnya tinggi, pasti nanti kita kita konsulkan ke dokter penyakit dalam untuk menurunkan gula darahnya. Juga tensinya ini tinggi. Tensi tinggi Pak, kalau tinggi banget. Iya, itu juga harus diturunkan itu tensi badannya ya. Kalau tensi 200 itu sudah tinggi Bapak. Baik, ini harus mata kirinya yang agak kabur Bu dokter. Jadi nanti diperiksa dulu, belum tentu katarak juga. Nanti siapa tahu itu diabetes, retinopati ya. Nanti di terapi sesuai penyebabnya. Baik, seperti itu ya. Ini pertanyaannya, kalau gula darahnya rendah nih, misalnya rendah banget dokter, apakah ini boleh operasi katarak dok? Rendah banget itu seberapa ya? Kalau rendah, misalnya normal maksudnya boleh. Normal boleh ya. Iya. Kalau tinggi? Tinggi biasanya kita turunkan dulu. Diturunkan dulu, baru nanti bisa ini ya, bisa dioperasi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga terima kasih. Oh ya, kita belum menyapa kawan-kawan yang di Facebook ya, yang sudah menyapa. Ini dari Makassar. Ada Mas Masian, terima kasih. Dari Tulungagung, dari Balikpapan Mbak Lintang, terima kasih. Dari Bali Mbak Paitun juga terima kasih ya. Ini kalau klinik mata EDC adanya di Jawa Timur saja atau sampai mana nih Mas? Saat ini masih di wilayah Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur ya. Baik, ini banyak yang dari Kalimantan juga, bahkan dari luar negeri nih dokter. Kadang juga menyimak ya, dari Taiwan, Singapura gitu, menyimak RWS ya. Baik, kita lanjut kembali untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ada Bunda Kaila Raja Agung. Dokter, mengatasi mata lelah itu seperti apa? Karena saya sering mengalami mata kering yang terjadi pada saat capek gitu. Kalau capek matanya kering gitu dok ya. Sudah saya periksakan mata saya sehat, hanya disarankan banyak mengkonsumsi buah. Apakah ada kecenderungan yang lainnya dokter? Baik, terima kasih Bunda Kaila ya. Jadi untuk mengatasi mata lelah, yang pertama Ibu bisa menjaga sendiri bisa. Jadi misal untuk aktivitas
melihat dekat, misalnya membaca atau nonton TV itu ya mungkin waktunya jangan terlalu panjang, jadi harus disela dengan istirahat beberapa saat. Kemudian kalau ibu misalnya keluar ke apa istilahnya, usahakan pakai kacamata, jadi supaya tidak kena angin debu-debu itu ya dokter ya, debu yang kotor atau angin-angin yang panas dari sinar matahari itu juga bikin mata kering juga. Jadi mungkin sebaiknya memakai kacamata apabila keluar rumah. Dan kalau masih sering ada keluhan, boleh diberikan tadi kontrol ke dokter untuk diberikan untuk tetes mata, air mata pendingin supaya matanya lebih nyaman bisa. Baik, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari nggak ada namanya nih ya, 2287. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dokter, mau bertanya nih, saya sebelumnya minus di mata. Kemudian mulai tahun 2013 minum obat untuk sakit saya SLE. Saya kurang paham juga nih ya. Lalu akhir-akhir ini saya merasa ada bayang-bayang ketika melihat. Apakah itu tanda kelainan di mata saya, dokter? Baik, jadi untuk ibu siapa ini ya? Tidak ada namanya ini ya. Jadi ibu, kalau ibu ada sakit SLE, itu biasanya obat-obat yang dikonsumsi ibu itu ada komponen steroidnya ya. Nah, kalau ada komponen steroidnya ibu jangan lupa, ibu harus kontrol ke dokter mata, karena akan dievaluasi tekanan bola matanya. Jadi efek samping pemakaian obat-obatan dari SLE jangka panjang itu salah satunya bisa menyebabkan glaukoma. Oh gitu. Jadi harus ke dokter mata untuk dicek tensi matanya, dievaluasi saraf matanya, apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah glaukoma. Apabila ada, ya diterapi sedini mungkin supaya tidak sampai terjadi kerusakan dari saraf mata. Seperti itu ya. Memang berarti ada kaitannya ya dokter ya. Ada kaitannya. Jadi silakan langsung saja ke klinik mata EDC yang terdekat ya. Ini sayang sekali nggak ada nama dan alamatnya nih ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih yang sudah masuk juga di jalur WA, Pak Dibyo di Sumber, Kasrepan, Pojok Perapatan. Selamat pagi Dokter Eni, ini mau tanya terapi untuk mata minus ini apa ya? Soalnya istri tiap tahun minus, matanya bertambah terus nih. Tambah terus ini terapinya tadi mungkin terlewat ya, sudah dijelaskan di awal, mungkin bisa diulang. Silakan Dokter Eni. Terima kasih Bapak Dibyo. Jadi memang Pak, mata minus itu memang gampang-gampang susah Pak. Jadi memang ada yang nambah terus ya dok? Betul, ada tipikal orang-orang yang stabil minusnya, ada yang kecenderungannya bertambah. Nah, kalau yang kecenderungannya bertambah ini salah satunya tadi aktivitas dekatnya itu diberikan jeda, jadi dibatasi, melihat jauh, nanti baru dilanjutkan lagi aktivitas dekat seperti itu. Kemudian memperbanyak aktivitas di luar rumah. Boleh, misalnya apa ya? Bisa seperti berolahraga atau ini juga untuk mengurangi progresivitas minusnya. Iya, tadi sudah dijelaskan harus pakai kacamata ya dokter ya. Oh ya. Dan bisa nanti mungkin di laser, tadi dokter sempat menyampaikan bisa. Juga. Kemudian ini mungkin perlu saya sampaikan, kacamata untuk mereka yang matanya minus sebaiknya kacamatanya harus sesuai ukurannya. Karena kalau ukurannya sesuai itu dapat menghambat untuk progresivitas untuk bertambah lagi gitu ya dokter. Kalau memakai kacamatanya ukurannya lebih rendah itu biasanya lebih mudah untuk terjadi peningkatan karena dia melihat dengan kurang jelas ya. Jadi kalau diturunkan berarti kan agak kabur gitu ya. Nah, itu kalau dipaksakan juga kurang baik. Jadi memang untuk pemakaian kacamata ini sekali lagi harus atas saran atau rekomendasi dari dokter ya. Nggak bisa sembarangan pakai kacamata. Kadang ada soalnya dok beli online minusnya berapa gitu ya. Ada aja gitu. Itu kan kadang juga nggak pas juga ya kalau kita diperiksa dulu. Sebaiknya diperiksa baru nanti yang sesuai kacamata yang seperti apa gitu ya. Baik, lanjut lagi. Ini yang tadi ini ada Bu Rina yang ada di Ngereco, yang tadi nggak ada namanya dokter. Baik. Terima kasih Bu Rina yang ada di Ngereco. Semoga lekas sembuh ya. Ngereco Kandat, kalau Kandat sih ke Warujayang juga deket ya. Silahkan ya. Selanjutnya ini ada Mbak Ani Tulungagung. Apakah di klinik mata EDC ini bisa upgrade kacamata nih Mas Fauzi ya? Mungkin yang nanti bisa jawab ya. Ya, untuk Mbak Ani dari Tulungagung ya. Untuk klinik mata EDC Warujayang
kita bisa melayani BPJS Kesehatan. BPJS ya. Ya. Mungkin nanti untuk upgrade kacamata di sana juga ada refraksi untuk pemeriksaannya. Biasanya kalau untuk ke klinik mata EDC apakah perlu rujukan dari Vaskes satunya? Iya. Mas? Perlu ya? Iya, perlu rujukan dulu Rujukan dari dulu. Puskesmas atau Vaskes pertamanya. Iya, dari Vaskes satunya baru kemudian ke klinik mata EDC. Kalau Mbak Ani di Tulungagung mungkin nanti bisa ke yang Tulungagung ya. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan. Ini agak banyak ya dok ya. Pertanyaannya ada Mbak Risa di Tanjung Anom Nganjuk. Kan sudah pernah cek mata di optik nih dokter, katanya normal. Tapi kenapa kalau malam hari itu melihat cahaya itu kabur dokter? Ini sama kayak saya dok, kalau saya mengemudi gitu ya. Kalau siang itu oke, kalau malam itu seperti ada distorsi ruang gitu loh dok. Jadi kelihatan mobil itu deket aja gitu, padahal masih jauh gitu. Itu kenapa ya dokter ya? Bisa jadi itu di siang harinya aktivitas dekatnya banyak. Jadi akhirnya kalau kita banyak melihat dekat itu akhirnya kita kalau melihat jauh itu jadinya ya seperti itu. Karena kebetulan saya kalau menyetir pagi gitu ya itu lihat jauh itu bisa enak santai aja dokter. Kalau malam tuh takut karena kelihatan kendaraan lebih dekat. Kalau kena cahaya itu kan dari mungkin pantulan mobil yang berpapasan gitu agak-agak mengganggu. Itu apakah mungkin ada keluhan dokter? Nggak. Pas banget nih. Iya. Jadi itu kalau memang ukuran kacamatanya sudah tepat, terus masih melihat tidak nyaman, coba dievaluasi. Mungkin aktivitas siangnya itu banyak aktivitas dekat. Jadi pada saat di luar ruangan itu melihat jadi kurang nyaman seperti itu. Kalau ini kan mungkin permasalahannya di cahayanya ini dokter ya. Kalau kena cahaya kabur. Ini sama kayak saya nih Mbak Risa nih ya. Sekarang itu juga kendaraan tuh lampunya terang-terang banget. Iya, kadang kita harus menghindari kendaraan terang banget. Seperti itu ya. Ya mungkin memang harus periksa ya. Nanti masalahnya di mana biar lebih. Cuman kalau sudah usia lanjut, itu salah satu tandanya katarak seperti itu. Lampu tampak berpendar atau ini. Nah, itu biasanya tanda-tanda katarak juga bisa. Oh, gitu. Ya, tapi kalau usianya muda saya kira bukan karena katarak tapi karena aktivitas aja ya. Mudah-mudahan seperti itu dokter ya. Kalau katarak biasanya usia-usia berapa sih dok baru mulai muncul atau timbul putih-putih gitu dokter? Biasanya kalau katarak tuh kebanyakan di atas 40-50 tahun, 50 tahun ke atas tuh baru muncul. Tetapi pada mereka yang ada penyakit-penyakit sistemik, misalnya ada diabetes atau ada kelainan bawaan ya, itu dia bisa muncul lebih muda. Terutama pasien-pasien diabetes itu bisa muncul lebih awal. Nggak hanya yang tua-tua gitu ya. Baik. Ini selanjutnya Bunda Kaila tadi ya, klinik mata EDC di Tulungagung. Ini lokasinya di mana Mas? Untuk lokasinya ini dari Bunda Kaila nggih. Iya. Untuk klinik mata EDC Tulungagung kita bertempat di Jalan Mayor Sujadi, Jepun, Kecamatan Tulungagung. Jepun ya, di Jepun Tulungagung ya. Baik. Lanjut Mbak Siti Naimah di Tulungagung juga, usianya 45 tahun dokter, mata saya plus 150. Ya. Apa saya harus selalu pakai kacamata dokter? Bisa nggak dinormalkan gitu dokter ya? Jadi plus 1,5 ini jauh apa dekat? Kalau saya lihat plus 1,5 mungkin dekat ya. Sesuai dengan usia kalau baca. Usia, dokter, kalau ya. kita usia 40 itu plus 1. Kalau 45 1,5. 50 plus 2. 60 plus 3. Di atas 60 tetap plus 3. Jadi kalau saya lihat ini plus 1,5 kalau memang ini kacamata baca, ya kacamatanya nggak perlu selalu dipakai. Dipakainya kalau pas baca aja ya. Iya, betul. Jadi masih ya normal lah itu ya, betul. hanya untuk baca saja ya. Baik, ini ada lagi yang bertanya, sepertinya beberapa sudah dibaca ya. Oh, ini ada Mas Jarwo di Sidomulyo Puncu. Bagaimana untuk mata mudah lelah bila kurang tidur nih sakit dokter matanya? Ada pengaruh ya dok kalau kurang tidur ke mata itu seperti apa dokter? Jadi kalau kita kurang tidur atau banyak baca, kalau kita banyak baca tuh frekuensi berkedip kita itu kurang. Tanpa kita sadari. Benar-benar dokter ya. Ya. Apalagi kalau bacanya mungkin di handphone dalam posisi lampu gelap. Nah ini ini juga bahaya juga ya dok ya. Juga anak-anak yang sering main gadget. Nah ini atau gimana yang dokter? dewasa pun juga main gadgetnya banyak. Kalau kita nggak hanya anak-anak ya. Betul. Artinya kalau kita fokus. Betul sekali. Jadi kalau kita fokus tuh frekuensi mata kita untuk berkedip itu kurang. Oh gitu. Jadi itulah yang bikin
mata tuh jadi mudah berair, kemudian juga kadang sampai nyeri. Nah, kalau seperti itu ya, kalau untuk bapak ya mungkin harus istirahat Pak. Saya rasa kalau dikasih obat tetes tetap kurang nyaman, jadi tetap harus istirahat. Banyak istirahat Pak ya, minum air putih yang banyak juga ya. Kurang Nah, tidur. ini tadi kebetulan untuk anak-anak yang suka main game atau gadget ini idealnya nih berapa lama sih Dok untuk usia anak gitu main handphone? Ya, jadi kalau anak-anak memang sebaiknya tidak terlalu lama. Memang tidak ada patokan waktu, tidak ada patokan waktu khusus berapa. Mungkin sebaiknya kalau sudah 2 jam itu anak diminta untuk main di luar sebentar, mungkin nanti baru bisa dilanjutkan lagi. Jadi supaya tidak nonstop pagi sampai malam. Setengah jam aja ya, setengah jam terus break main dulu boleh, gitu. seperti itu. Jadi supaya matanya tidak terlalu ini. Sama seperti mungkin nggak hanya di handphone tapi di monitor juga ya, di PC juga itu ya, di komputer itu dokter ya. Betul. Baik, Bu Siti mau tanya dokter, usianya 43 tahun, saya minus 200 dan penjahit, kerjanya penjahit dokter. Matanya sering sekali berair. Nah ini kira-kira solusinya bagaimana? Baik. Ibu matanya ini ya, kacamatanya minus 2 Minus ya, 2, ya, minus 2. usianya 43. Biasanya Ibu menjahitnya berapa jam sehari Bu? Nah, Kalau menjahitnya jangka lama sama seperti saya sampaikan tadi, matanya kering Bu. Jahit juga sama ya, kalau fokus ya kebitnya juga soalnya berkurang. apalagi itu kecil-kecil gitu kan yang Ya. dilihat dokter Jadi ya. nanti bisa ini Bu, bisa mungkin monggo kalau ke klinik atau ini nanti diberikan ini atau ke dokter mata terdekat, nanti akan diberikan tetes mata pendingin untuk mengurangi keluhannya Ibu. Atau Ibu istirahatnya ditambah, boleh, mudah-mudahan berkurang keluhannya seperti itu. Baik, Mama L di Pikatan mau tanya, saya pernah periksa mata dan hasilnya normal, tapi kalau buat baca jarak dekat itu kabur dokter. Terus akhirnya pusing sampai mual gitu dok. Nah ini berarti masalahnya di mana nih dokter? Jadi begini Bu, memang pada saat Ibu periksa, sebenarnya saya perlu tahu dulu sih Ibu usia berapa. Nah begitu. ini hasilnya normalnya seperti apa? Mungkin jauhnya normal, tapi dekatnya tetap perlu kacamata baca. Ya berarti pakai kacamata baca Ibu. Seperti itu. Kalau tanpa kacamata baca, maka kita akan tetap kabur lihatnya dan ya pusing juga lama-lama. agak mual gitu dokter ya. Betul. Memang efeknya seperti itu ya dok ya. Iya betul sekali seperti itu. Baik, seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih untuk responnya dokter. Oh ini ada pertanyaan tambahan lagi. Ya. Namanya masih belum disebutkan juga ya. Ya. Kira-kira kalau dikurangin aktivitas gadgetnya ini bisa kembali normal nggak dokter? Insya Allah bisa. Itu apa ya istilahnya ya, mata lelah ya. Kalau mata lelah dengan istirahat cukup, insya Allah masih bisa. Baik, seperti itu ya. Ini kita ngobrol panjang sekali dong, nggak terasa sudah hampir jam 10 dokter. Oh iya baik. Saya sampai nggak sadar ini. Dan dokter ini tadi katanya juga mau menyampaikan pesan yang penting sekali untuk bunda-bunda terutama ya, yang mungkin akan lahiran, sedang hamil, akan lahiran. Nah silakan dokter Reni, pesan-pesannya untuk kawan-kawan pendengar RWS. Iya kebetulan bidang saya ini ya mata anak-anak. Mata anak, jadi saya berpesan ini kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan saat ini. Jadi untuk mungkin teman atau tetangga atau keluarga kita sendiri ada yang melahirkan bayi prematur, maka sebaiknya segera diperiksakan ke dokter mata. Jangan tunggu anaknya besar. Misalnya seperti ini, dia si bayi ini lahirnya 7 bulan ya, 7 bulan berarti 28 minggu misalnya ya. Usia dia diperiksa itu adalah 32 minggu. Jadi kalau misalnya dia lahirnya 28 minggu atau 7 bulan, maka umur 1 bulan anaknya harus sudah ke dokter. Tapi kalau dia lahirnya itu umur misalnya 32 minggu atau 8 bulan, maka ya saat itu juga dia harus diperiksa sama dokter. Kalau ada kelainan namanya retinopathy of prematurity. Jadi kelainan di saraf mata akibat prematur tadi itu harus segera dilakukan terapi. 2 kali 24 jam kalau perlu itu harus sudah dilakukan tindakan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau terlambat itu akan menyebabkan anak akan mengalami kebutaan dan kebutaannya tidak bisa dikembalikan, disembuhkan ya. Gitu ya dokter ya. Jadi memang bahaya ternyata ya untuk anak-anak lahir prematur itu ya dokter ya. Jadi hanya perlu di ini aja, di apa istilahnya ya, screening ya. Screening ya. Dilihat itu pun nggak perlu seterusnya. Baik. Jadi sampai anak lahir
itu sama seperti anak lahir normal. Jadi begini, kalau misalnya anak lahir normal itu usia misalnya 36 minggu sampai 45 minggu. Maka kalau bayi ini lahir 28 minggu, tadi periksa kan 32 minggu ya. 32 minggu sampai 45 minggu ini kurang lebih 3 bulan. Jadi kontrolnya ini hanya sampai anak ini usia 3 bulan. Gitu. Batas kontrolnya, tetapi awal kontrolnya harus mulai umur 32 minggu. Harus itu nanti dilihat setiap 2 minggu sekali. Kalau dia normal sampai nanti usia anak 3 bulan, maka sudah selesai. Baik, dokter. Berarti dia akan normal seterusnya. Tetapi kalau pada masa kritis tadi dia ada kelainan, Bapak Ibu, itu sangat bisa diintervensi untuk mencegah kebutaan. Jadi bayinya jangan disimpan terus. Seperti itu harus diperiksa juga ya. Harus matanya harus. Karena mungkin memang belum sempurna, yang harusnya lahir 9 bulan tapi dia lahir 7 bulan kan belum sempurna ya dokter ya. Harus ini diperhatikan ya kawan-kawan, mungkin yang istrinya sedang mengandung. Nah ini nanti ya harapannya sih jangan sampai prematur ya lahirnya. Tapi kalau memang harus lahir prematur, ini yang utama juga harus screening mata juga. Soalnya gitu, prihatin dokter. Karena bayi kan masa depannya masih jauh ya. Kalau itu mungkin kurang diperhatikan ya dok ya untuk bagian matanya ini kalau mungkin itu ya. sampai terlewat. Itu sering saya dapat pasien seperti itu, aduh bundanya langsung nangis sudah nggak bisa. Ya kita mau gimana lagi. Nah seperti itu, jadi tidak boleh terlambat kalau bayinya lahir prematur ya. Baik. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Terima kasih untuk Dokter Reni. Mungkin dari Mas Fauzi sekali lagi disampaikan untuk klinik mata EDC yang di Warujayeng. Nomor teleponnya boleh, alamatnya boleh, silakan. Untuk klinik mata EDC Warujayeng, untuk nomor teleponnya 0813 35 62 0146. Dan untuk klinik mata EDC Warujayeng tersebar di wilayah Jawa Timur. Salah satunya klinik mata EDC Mojoagung Jombang ya. Klinik mata Sepanjang, klinik mata Mojosari. Sepanjang Sidoarjo ya? Iya, Sepanjang Mojokerto. Oh, Mojokerto. Iya. Sidoarjo Mas ya. Lalu Mojosari Mojokerto, Mojoagung Jombang. Setelah itu klinik mata EDC Warujayeng Nganjuk. Setelah itu klinik mata EDC Bangil Pasuruan. Oke, ini jadi banyak tersebar ya di wilayah Jawa Timur ya. Ada lagi Tulungagung dan Trenggalek. Tulungagung dan Trenggalek. Baik. Ada satu lagi. Bangkalan belum disebut. Oh iya, Bangkalan Madura. Yang di Madura nih ya. Biar gak nyebrang ke sini. Di Bangkalan aja sudah ada ya. Baik. Terima kasih Dokter Reni. Ini informasi yang luar biasa kita dapatkan pagi hari ini ya. Kemudian Mas Fauzi juga terima kasih. Semoga tadi perbincangan kita bisa beri manfaat untuk kawan-kawan dan juga ada solusi ya tadi ya dari dokter yang sudah disampaikan dan pertanyaan kawan-kawan yang mungkin belum sempat terjawab tadi di Facebook juga ada pertanyaan ini, mohon maaf karena waktunya terbatas ya dokter ya. Langsung aja bisa langsung hubungi klinik mata EDC untuk konsultasi lebih lanjut lagi. Baik, kita pamit dari ruang dengar kawan-kawan, terima kasih semuanya, selamat pagi. Ingat jaga selalu kesehatan mata kita ya, dan harus sering-sering periksa ya dokter ya kalau ada keluhan ya. Baik, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RWS, yes.